manusia yang begitu adalah mental orang tertolong sedunia. Kayak gitu ya kualitas DPR ya. Boleh ngomong aji babi bangsa, tapi jangan caci maki berlebihan lah. Jangan caci maki berlebihan, tapi kita dikatain orang tertolol sedunia lah. Anda tuh baliang-baliang date buki, tahu nggak? Dengan Anda ngatain orang tolol tuh otomatis Anda jadi pinter. Hah? Nggak kelihatan pinter. Saya nggak mau dikatain orang tertolol di dunia sendirian. Saya cari teman. Profesor. Orang tolol? Sebagai seorang anggota dewan, Anda berani-beraninya ngomong tanpa data. Ini adalah kesalahan terbesar Anda. Secara teori emang ada fungsi DPR. Secara realita lihat, nggak ada fungsinya, defisit terus dari tahun ke tahun. Sekalipun saya tarik nih dari tahun-tahun ke belakang, tetap ada defisit. Apa fungsi DPR? Mendefisitkan anggaran, ya kan? Contoh PBN tahun 2022 nih. Bisa-bisanya Anda Ini baru saya bicara tentang APBN, kita belum tentang kebijakan selalu berjuang bersuara sendiri. Anda cuma diam di depan, betul Teh? Disetujui APBN dengan defisit 840 triliun di awal dan pembiayaannya juga sama. Di mana fungsi DPR di sini? Di mana? Rugi direncanakan di awal. Kenapa? Ini udah terjadi bertahun-tahun dan Anda diam saja yang 500 orang itu. Sudah cukup luas kesabaran orang Indonesia ini membiarkan Anda melakukan kesalahan selama bertahun-tahun. Coba kalau Anda Menteri Keuangan dan DPR bekerja di sebuah perusahaan, Anda langsung dipecat lihat anggaran kayak gini. Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Oh memang. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Oh bukan. Karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, setelah viral di beberapa media sosial, di dunia maya tentunya, rakyat Indonesia seolah-olah memprotes bahwa bubarkan DPR. Nah, ini ada tanggapan dari salah satu anggota DPR RI, Pak Ahmad Sahroni. Ini komentarnya. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia. Orang yang cuma mental bubarin DPR, itu orang tolol sedunia. Itu ungkapan dari Pak Ahmad Sahroni. Mohon maaf, dari ungkapan yang disampaikan Bapak, itu tidak tepat, Pak. Ungkapan seorang public figure, anggota DPR yang terhormat, ungkapan yang kurang pas, begitu menurut saya. Dan juga kenapa hari ini rakyat ataupun publik menilai, karena publik menilai tidak puas dengan kinerja anggota DPR ataupun wakil rakyat yang hari ini duduk di Senayan, tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh masyarakat. Bagaimana tidak terkait dengan gaji yang disampaikan oleh DPR, walaupun menyangkut perumahan katanya gitu kan. Jadi hari ini rakyat di lapangan coba lihat, walaupun data yang ada misalkan dari statistik, dari survei ini tentang kemiskinan bagaimana, hari ini masyarakat yang tinggal di negara kaya, tetapi kemiskinan masih banyak. Betul, kemiskinan semakin banyak. Pengangguran masih banyak, serta kekurangan masyarakat, kaitan kesehatan, sosial, ketimpangan yang terjadi, hukum yang masih tidak terlalu berpihak pada rakyat kecil. Itu Pak. Jadi mohon ke Bapak Ibu yang terhormat, yang menjadi wakil rakyat, itu maksud kenapa rakyat hari ini menginginkan ataupun berargumen bubarkan DPR, itu karena kinerja anggota DPR hari ini tidak sesuai ekspektasi yang diharapkan oleh rakyat. Kalau kritik disebut tolol, maka Gus Dur pun kena getahnya. Ahmad Sahroni, Wakil 3 DPR RI bilang, orang yang mau bubarkan DPR adalah orang tolol semuanya. Kalimat itu bukan cuma menyakiti rakyat, tapi juga secara tak langsung menampar Gus Dur, anggota dewannya, perwakilan. Jadi rakyat bebas memaki-maki Anda, ya, meneriaki Anda, mendemo Anda, mengkritisi Anda, dan lain-lain. Bahkan
rakyat boleh mengeluarkan statement membubarkan DPR. Boleh aja, kenapa enggak? Lo rakyat yang memilih Anda semua. Ya, dan Anda adalah wakil rakyat. Jika Anda tidak menjalankan tugas Anda sebagai wakil rakyat dengan baik dan benar, maka rakyat boleh mengatakan bubarkan DPR. Boleh. Boleh dong. Gitu loh. Dan itu hak rakyat. Ya. Demokrasi apa sih? Ya. Katanya Indonesia negara demokrasi. Tapi Anda bilang membubarkan DPR itu tolol. Rakyat yang memilih anggota dewannya, perwakilannya. Anggota DPR anu gara raja ayeuna pedah nepi ka naik gaji per hari 3 juta. Sia nepi ka jogedan goblok. Kurang ajar wakil rakyat naon ari sia. Deuleu ku sia tuh masyarakat mah. Teu gablek imah-imah acan sia teh. Sia hayangna kumaha sia teh. Kurang ajar ngeunah-ngeunah goblok sia teh. Teu sopan si teh make tajwid si teh boga alak si talalajo TV. Sia teh dipilih teh ku rakyat. Sia joget-joget sia di kantor Dewan DPR menang kabunga gaji naik 3 juta per hari sia teh. Berarti lamun sabulan teh 80 juta sia teh. Gaya hirup sia. Deuleu ku sia tuh masyarakat. Tuh. Gablek naon masyarakat mah rakyat mah sia teh. Ngeunah goblok sia. Wah, ku aya mana. Kangeunahan jelema kitu mah bah. Kaeungeulan we. Kan badengeran kitu ku aya teh sia. Goblok sia teh. Kurang ajar sia teh. Sopan teh make tajwid hirup. Urang sia. Guys, kalian udah lihat belum? Bapak Syahroni DPR ya, beliau orang yang minta DPR dibubarkan adalah orang paling dodol sedunia. Pak, ya, kita di sini sebagai rakyat Indonesia, kalau memang tidak kayak gini kondisinya, tidak sejahtera, nggak mungkin juga ada masyarakat demo sama mahasiswa. Karena ada ketidakcocokan, ya. Lagian juga gaji 3 juta sehari, gaji apa? Orang pengen jadi DPR semua. Kita mah boro-boro, sebulan 3 juta, belum lagi biaya hidup, belum lagi pajak. Nyari kerja susah. Giliran udah dapat kerja, dipotong pajak. Kita nganggur, ada nggak pemerintah yang peduli? Tidak ada, Pak. Kita di sini juga masyarakat, ya. Kita juga berhak memberikan solusi. DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat. Memang kalian dengarlah ucapan kami, apa keluh kesah masyarakat. Tapi cuma sebatas didengar aja, tapi tidak dilaksanakan. Jadi minta tolong sekali lagi, ya. Bukan kita di sini asal-asalan aja buat kayak gitu, ada huru-hara, bukan, karena ada sebab. Ya, belum lagi tunjangan, belum, bayangin aja 3 juta kali 30 hari udah sekian 100 juta gaji sebulan, belum lagi tunjangan, fasilitasnya mewah-mewah. Kayak kerja bener aja di kantor. Sok sibuk di kantor. Memang pemerintah nggak tahu lagi, dah terlalu rakus dah. Korup di mana-mana. Beras dikorup, susu balita dikorup. Semua dikorup. Gimana? Syahroni minta KPK itu koordinasi sama pimpinan partai kalau mau tangkap kader partai yang korupsi. Ini tuh ibarat kita sholat itu minta izin ke setan. Jelas gak bakalan diizinin. Ini gimana sih logikanya, Roni? Aduh, ada lagi pernyataan yang ngaco itu dari Syahroni itu. Katanya orang yang ingin membubarkan DPR itu adalah orang paling tolol sedunia. Ingat, Bung, gini. DPR itu harus menampung aspirasi masyarakat. Kalau masyarakat menginginkan DPR bubar, maka Anda harus bubar. Betul, setuju, Bang. Dia juga harus bubar. Emang kerja apa sih kalian selama ini? Emang undang-undang yang selama ini kalian buat itu betul-betul untuk rakyat?
Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang IKN, Undang-Undang Minerba, RUU KUHP, RUU TNI, dan lain sebagainya. Emang itu untuk rakyat. Rakyat itu menginginkan undang-undang yang selama ini mereka gaungkan itu tidak pernah diketok. Ada RUU perampasan aset, RUU masyarakat adat, RUU perlindungan rumah tangga, pekerja rumah tangga, itu tidak pernah Anda ketok, tidak pernah dibahas. Ini